Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita akan belajar pada pembelajaran buku tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Di subtema 2 yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia di pembelajaran yang ketiga. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang kisah semut dan merpati yang saling tolong-menolong dan menghindari dari ancaman pemburu. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. 2. Siswa dapat memahami manfaat dari memelihara kucing. 3. Siswa dapat melakukan gerakan seperti kucing mencakar dan menangkap tikus. Dan yang keempat, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Ayo kita membaca. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing anak-anak. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing anak-anak, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah Beni. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan-gerakan kucing itu lucu dan menggemaskan. Yuk kita menirukan gerakan kucing. 1. Gerakan kucing mencakar-cakar. 2. Gerakan kucing menangkap tikus. Dan yang ketiga, kita menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Anak-anak, Beni tidak hanya senang dengan kucing, dia juga senang membaca. Sekarang Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Yuk kita baca kisahnya. Kisah petani dan anak harimau. Pengarang anonim. Anonim itu pekarangnya tidak diketahui anak-anak, makanya disebut anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan anak-anak. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakan, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya akhirnya dapat menekan rasa takutnya. Dan dia dalam hati berkata, "Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula." Akhirnya dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu anak-anak. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar
keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Sumber kisah ini dari www.rumahdongeng.com. Beni memelihara ayam anak-anak. Sore hari, Beni memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir, bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat? Yuk kita bantu Beni menyelesaikan masalahnya. Nah anak-anak, sudah menyimakkan video pembelajaran tadi? Pesan moral yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu saling tolong menolong sesama makhluk hidup. Baik kepada sesama manusia, kepada hewan, maupun kepada tumbuhan. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.